baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dua subbab. Yang pertama pengertian dan yang kedua ciri-ciri. Yang pertama itu pengertian. Pengertian to stay to strike merupakan metode pembelajaran yang membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan merupakan metode pembelajaran kooperatif yang tepat untuk mengaktifkan siswa selama dalam pembelajaran. Jadinya tujuan untuk dibagi siswa ini menjadi sebuah kelompok itu agar setiap siswa itu aktif gitu. Mungkin dalam kelasnya kalau semuanya langsung belajar, mungkin ada beberapa yang nggak aktif, ada yang aktif. Terus kalau dibagi setiap kelompok ini pasti meminimalisir yang nggak aktif gitu. Terus menurut para ahli yang telah prasetya adalah metode pembelajaran yang di dalamnya mencakup pembelajaran yang memilih pada proses dan interaksi sosial. Jadinya setiap siswa itu pasti dalam kelompok itu bakalan berproses dalam mencari materinya, dan dia bakalan berinteraksi dengan teman-temannya gitu. Dan menurut Huda, to strike siswa cenderung lebih aktif dan lebih termotivasi untuk belajar. Kenapa lebih termotivasi untuk belajar? Jadinya mereka itu satu kelompok sama temannya gitu, mencari materi sama-sama. Kalau dia nggak nyari pasti dia kelihatan nggak aktif gitu, jadinya mereka bakalan termotivasi dalam belajar. Terus menurut Indriani merupakan suatu model pembelajaran yang memberi kesempatan pada anggota kelompok untuk membagi hasil dan informasi dan kelompok-kelompok lainnya dengan cara mengunjungi atau bertemu antar kelompok. Jadinya ini kan dibagi setiap kelompok. Nah, setiap kelompok itu mendiskusikan dengan kelompok lain apa hal-hal yang mereka sudah dapati gitu. Adapun ciri-cirinya, ciri-ciri model pembelajaran to stay to strike. Yang pertama, peserta didik bekerja sama dengan kelompoknya peserta didik bekerja sama dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Jadinya peserta didik itu bekerja sama untuk mencari materi-materi gitu yang telah diberikan. Terus yang kedua, satu kelompok terdiri dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, rendah, dan sedang. Sebenarnya setiap orang kan mempunyai kemampuan masing-masing. Jadinya setiap siswa itu dibagi dari yang tinggi, terus tengah, dan rendah. Pokoknya setiap kelompok itu terdiri dari seorang siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah. Terus yang ketiga, face to face, yaitu interaksi yang langsung terjadi antara siswa tanpa adanya perantara. Jadinya nggak ada perantara gitu. Setiap siswa itu langsung berinteraksi dengan teman-teman kelompoknya, nggak ada dari ini, nggak ada gitu-gitu. Jadinya face to face langsung. Terus yang terakhir, peserta didik harus mendiskusikan hasil kerjasama kelompok dengan teman kelompoknya. Jadinya peserta didik itu harus, walaupun dia cari materi sama-sama, tetap harus didiskusikan secara bersamaan gitu, biar nggak ada berat stoik gitu, biar nggak ada yang keberatan. Materi selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran to stay atau disingkat dengan TSTS. Yang di sini ada 3 poin tujuan pembelajaran. Yang pertama, hasil belajar akademik. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Dan yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Yang pertama, hasil belajar akademik. Dalam cooperative learning, meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas akademis penting lainnya, yang dimana para pengembang model ini telah menunjukkan model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar siswa. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Tujuan lain model cooperative learning adalah penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, suku, kelas sosial, ataupun kemampuan dan ketidakmampuannya. Yang ketiga,
pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting dari poin ketiga ini adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi, yang dimana keterampilan-keterampilan sosial itu sangat penting dimiliki oleh siswa, karena saat ini banyak sekali anak muda yang masih kurang dengan keterampilan sosialnya. Materi selanjutnya itu langkah-langkah pembelajaran to stay to stray. Di sini ada 8 poin langkah-langkah. Yang pertama, guru membagi beberapa kelompok yang setiap kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Yang dimana kelompok-kelompok yang dibagi ini sifatnya heterogen. Misalnya, ada 1 siswa yang memiliki kemampuan tinggi, terus 2 siswanya memiliki kemampuan sedang, dan 1 siswa sisanya itu memiliki kemampuan yang rendah. Yang kedua, guru memberikan subpokok bahasan pada tiap-tiap kelompok. Yang ketiga, siswa bekerja sama dalam kelompok tersebut. Yang keempat, setelah selesai atau setelah selesai diskusi kelompoknya itu, 2 orang tiap kelompok dari kelompok tersebut bertamu ke kelompok lain. Yang kelima, 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ke kelompok yang bertamu. Yang keenam, tamu mohon diri atau kelompok lain yang datang itu mohon diri dan kembali ke kelompoknya masing-masing. Yang ketujuh, kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka atau mengevaluasi hasil-hasil kerja mereka tersebut yang mereka dapatkan dari bertamu tadi. Yang kedelapan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Sekian. Sebelum kegiatan pembelajaran ini berlangsung, guru akan memberikan arahan atau tahapan kepada para siswa terkait dengan kegiatan inti dari proses pembelajaran to stay to stray, agar nantinya proses pembelajaran akan berjalan secara lebih teratur. Adapun kegiatan inti tersebut adalah sebagai berikut. Singkatnya, kegiatan pembelajaran ini akan diawali oleh diskusi antar kelompok masing-masing. Kemudian diikuti oleh kegiatan to stay to stray, yaitu 2 orang dari kelompok tersebut akan berdiam diri di kelompok. Kemudian 2 orang anggotanya lagi akan berkeliling ke kelompok-kelompok lain untuk menyampaikan materi yang mereka dapatkan. Setelah tahapan tersebut sudah berakhir, barulah mereka akan kembali ke kelompok masing-masing untuk mendiskusikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok tadi. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mengambil satu kasus pembelajaran terkait dengan materi SPLDV dan SPLTV. Di mana pada materi SPLDV dan SPLTV, di mana kelompok 1, 2, dan 3 akan mendapatkan materi dari SPLDV yang menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Kemudian kelompok 4, 5, dan 6 sisanya akan mendapatkan materi SPLTV yang akan membawakan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan juga campuran. Masing-masing dari kelompok tersebut akan terdiri dari 4 orang siswa. Yang pertama-tama akan diadakan pembagian materi yang akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Jadi nantinya guru akan membagikan berupa materi-materi terkait dengan SPLDV dan SPLTV, yaitu metode-metode seperti substitusi, eliminasi, dan campuran, yang nantinya akan mereka diskusikan. Setelah itu, nantinya guru akan memberikan durasi untuk mereka berdiskusi terkait dengan materi yang mereka dapatkan dari masing-masing kelompok. Durasi yang disediakan sekitar 15-20 menit. Contohnya kita ambil permisalan dari kelompok 1, yang dimana kelompok 1 ini terdiri dari 4 orang yang sudah dibagi. 2 orang anggota ini nantinya akan berdiam diri di kelompoknya tersebut, kemudian 2 sisanya lagi akan berkeliling ke kelompok 2, 3, 4, dan seterusnya untuk menyampaikan materi terkait eliminasi dari materi SPLDV yang sudah dibagikan tadi. Di samping itu, tugas dari 2 orang yang stay di dalam kelompok ini nantinya akan menerima materi terkait dengan materi yang disampaikan oleh kelompok lain yang juga berkeliling ke kelompok 1.
Nah, setelah proses berkeliling, bertamu, dan penyampaian materi tadi sudah selesai, kemudian masing-masing dari anggota tersebut kembali ke kelompok asalnya untuk mendiskusikan terkait apa yang mereka dapatkan dari kelompok lain. Dengan begitu, pendapatan materi akan didapatkan secara merata. Nah, setelah kegiatan inti dari proses pembelajaran to stay to stray ini berakhir, tibalah di tahap refleksi dan evaluasi yang diadakan oleh guru tersebut untuk menguji terkait seberapa kuat pemahaman para siswanya menggunakan metode pembelajaran to stay to stray. Biasanya, evaluasi atau refleksi ini nantinya berupa pemberian soal atau pemberian pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh guru kepada para siswanya. Baik, itu dia sekilas penerapan pembelajaran matematika menggunakan metode to stay to stray, di mana metode ini tentu bisa digunakan untuk materi-materi lain yang ada di SMP, SMA, maupun jenjang perkuliahan seperti kita. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran TSTS atau To Stay to Stray. Nah, suatu model pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari model pembelajaran TSTS atau To Stay to Stray adalah yang pertama, dapat diterapkan pada semua tingkatan atau kelas. Jadi, model pembelajaran TSTS atau To Stay to Stay ini sangat fleksibel, artinya bisa diterapkan pada semua tingkatan dan semua mata pelajaran. Lalu yang kedua, kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna karena siswa digali untuk terus menggali atau mempelajari materi yang akan mereka pelajari. Lalu yang ketiga, lebih berorientasi pada kearifan. Ini dikarenakan model pembelajaran TSTS juga berorientasi pada kearifan karena siswalah yang harus aktif menjadi sumber pembelajaran baik pada kelompoknya sendiri maupun pada kelompok yang akan mereka kunjungi nanti. Yang keempat, peserta didik akan lebih berani mengemukakan pendapatnya. Nah, model pembelajaran TSTS ini akan membagi peserta didik dalam kelompok dan nanti akan mendapatkan perannya masing-masing. Di mana nanti akan ada yang stay dan stray. Saat mereka stray, mereka secara tidak langsung dilatih untuk berani mengemukakan pendapatnya pada kelompok yang akan mereka kunjungi. Dan sebaliknya, saat mereka stay, mereka akan dilatih atau melatih dirinya untuk berani mengemukakan pendapatnya, berdiskusi pada kelompok yang berkunjung ke kelompok mereka. Nah, yang kelima, menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. Ini dikarenakan mereka dilatih untuk terus berdiskusi dan mengemukakan pendapat, sehingga mereka secara tidak langsung dilatih untuk menambah merasa percaya dirinya. Juga menambah kekompakan karena mereka mendapatkan tugasnya masing-masing yang walaupun berbeda, mereka harus tetap kompak agar tercapainya tujuan pembelajaran. Lalu yang keenam, kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan. Nah, karena mereka dilatih dan selalu berdiskusi dengan teman, kelompok maupun kelompok yang lain, secara tidak langsung itu akan menjadi media bagi mereka untuk melatih public speaking ataupun kemampuan berbicaranya. Yang terakhir adalah membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. Nah, model pembelajaran To Stay to Stray ini adalah model pembelajaran yang sangat berinovasi dan tidak membosankan, sehingga dapat menumbuhkan minat siswa dan siswa menjadi lebih aktif, juga lebih bersemangat dalam menjalani pembelajaran, sehingga akan memicu mereka dalam meningkatkan minat dan prestasi belajarnya. Selanjutnya adalah kekurangan dari model pembelajaran To Stay to Stray. Yang pertama yaitu waktu yang dibutuhkan lebih lama. Ini terjadi karena dalam pembelajaran To Stay to Stray ini banyak komponen, seperti misalnya saat pembentukan kelompok, saat terjadinya proses diskusi, saat terjadinya proses dikunjungi dan mengunjungi, sehingga nantinya akan cenderung lebih banyak waktu yang dibutuhkan dalam model pembelajaran ini. Yang kedua yaitu kecenderungan hanya peserta didik yang memiliki kemampuan yang tinggi yang lebih aktif. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada peserta didik yang lain cenderung lebih menonjol daripada yang lainnya.
Yang ketiga, butuh persiapan materi dari tenaga pendidik, yaitu guru. Di sini guru harus menyiapkan diri dan materi jauh-jauh hari, sehingga menjadi salah satu kekurangan. Yang keempat, suasana kelas cenderung gaduh. Ini dikarenakan saat terjadinya proses diskusi, terjadi proses-proses yang tidak kondusif, apalagi jika terjadi miskonsepsi dan miskomunikasi, sehingga akan menimbulkan suasana diskusi yang gaduh. Sekian. Setelah berbagai pemaparan materi terkait dengan to stay to stray ini, dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran ini merupakan salah satu dari model pembelajaran kooperatif yang memiliki ciri-ciri dalam mengajak siswa untuk aktif memecahkan masalah secara bersama-sama atau secara berkelompok, agar nantinya mereka dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Nah, dalam metode to stay to stray ini, peserta didik bukan hanya belajar dan menerima apa yang disajikan oleh guru saja, akan tetapi mereka juga bisa belajar dari peserta didik lainnya dan sekaligus mempunyai kesempatan untuk membelajarkan peserta didik yang lain.